Pertama kita buka system, setelah itu klik reset configuration, lalu centang no default gateway. Setelah itu kita merefresh sampai menunggu IP-nya keluar. Jika sudah, klik IP-nya lalu klik kanan connect. Lalu kita klik system identity, kita beri nama menjadi router, setelah itu klik apply lalu OK. Setelah itu klik interface, klik kanan, lalu kita ganti Ether 1 menjadi internet, Ether 2 menjadi VLAN, dan Ether 3 menjadi config. Setelah itu klik IP, lalu pilih DHCP client, lalu kita ganti ke internet, setelah itu klik apply lalu OK. Lalu kita ke interface VLAN, tambahkan name, lalu kita ganti ke VLAN 10, VLAN ID diganti menjadi 10, interface diganti ke VLAN. Lalu kita melakukan hal yang sama seperti VLAN 10, tetapi diganti menjadi VLAN 20. Setelah itu ke IP, lalu pilih IP addresses, kita tambahkan, lalu isi IP dengan IP 172.20.10.1/24, interface pilih VLAN 10. Lakukan hal yang sama seperti VLAN 10 dengan IP 192.168.1/24 dengan interface VLAN 20. Setelah itu kita ke IP, lalu pilih farewell, lalu kita klik ke NAT, bagian out interface diganti menjadi internet. Setelah itu kita ke bagian action, lalu kita ganti menjadi masquerade. Setelah itu kita ke langkah terakhir yaitu ke DHCP server, lalu kita ke DHCP setup, tambahkan VLAN 10, lalu next sampai selesai. Kita menyeting switch yang pertama, klik menu bridge, kemudian pada tab bridge kita buat interface bridge baru. Setelah itu kita melakukan konfigurasinya, kita beralih ke tab ports, kemudian klik tombol add untuk menambahkan interface Ether 1, Ether 2, dan Ether 3 ke dalam bridge 1, dan jangan lupa centang opsi hardware offload. Dan untuk hasilnya seperti ini. Berikutnya kita klik menu switch, lalu tap ke VLAN, kemudian klik tombol add, lakukan konfigurasi pada VLAN ID 10, port dengan Ether 1 trunk, lalu Ether 3 akses. Ulangi langkah yang sama, kemudian kita setting dengan VLAN ID 20 dengan port Ether 1 trunk dan Ether 2-nya menjadi akses. Untuk hasil akhirnya bisa terlihat seperti ini. Yang pertama kita setting terlebih dahulu untuk Ether 1, setelah itu klik lalu atur VLAN modenya menjadi secure, lalu VLAN headernya kita pilih yang add if missing. Berikutnya setting Ether 2 sebagai port akses, caranya double klik Ether 2 lalu tentukan VLAN mode, kita pilih secure, VLAN header kita pilih always strip, lalu default VLAN ID-nya 20. Langkah berikutnya atau terakhir kita setting Ether 3 menjadi port akses, silahkan double klik kemudian ubah VLAN mode menjadi secure, lalu VLAN header kita pilih always strip, default VLAN ID-nya 10. Dan berikut hasil akhirnya. Setelah selesai semuanya melakukan konfigurasi, kita lakukan tes ping pada command prompt. Kita ketikkan ping, masukkan IP 192.168.1.1. Setelah itu kita menunggu hasilnya apakah berhasil atau tidak. Dan jika berhasil, maka akan muncul seperti gambar di atas, yaitu TTL.